الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Hadirin jamaah sidang salat Zuhur dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab kita Arba'in Nawawi. Telah sampai pada hadis yang ke-19. Al-hadis at-tasi wa asyar. Ihfazillah yahfazka. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abil Abbas yang punya nama Abdullah bin Abbas. Jadi kunyah Abdullah bin Abbas adalah Abil Abbas. Abil Abbas ini berarti adalah namanya Abdullah, bapaknya Abbas. Jadi Abdullah berarti punya nama Abbas, punya anak Abbas, dia Abdullah, bapaknya Abbas. Jadi memang dulu orang-orang Arab tuh gitu ya, ulang-ulang. Ini mbah sama cucu sama. Abbas bin Abdullah bin Abbas. Nah ini diriwayatkan adalah dari Abdullah bin Abbas, putra dari sahabatnya Abbas. Radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya. Qala, berkata sahabat Abil Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Saya berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu. Ini anak muda, putra dari sahabat Abbas. Faqala, maka berkata Rasulullah, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak, nak atau ulam itu kalau di pondok biasanya cung. Hei cung, atau kita yang mungkin nak atau apa gitu ya, bocah gitu. Sesungguhnya aku akan mengajarimu atas beberapa kalimat. Inni u'allimuka kalimatin. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Jagalah kamu atas Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah gitu kira-kira ya. Ngrekso kalau bahasanya, ngrekso sira ing Allah, yahfazka maka bakal ngrekso sapa Allah ka ing sira. Jadi yang pertama, kalau kita itu menjaga diri kepada Allah, maka Allah pasti akan menjaga kita. Ihfazillah, jagalah pada Allah, tajidhu, maka engkau akan menemukan Allah tujahaka, di depanmu, di depan wajahmu. Ini yang pertama, beliau mengajarkan kalau kita ini ingat menjaga diri kepada Allah, artinya kita jaga diri kepada Allah itu ya kita menjaga Allah atas kita. Kalau kita selalu ingat Allah, kalau selalu kita menjaga diri atas Allah, maka Allah pasti akan menjaga kita. Maka itu kan sebenarnya rumus dasar juga. Kalau kita ingat seorang, pasti orang itu juga akan ingat kita. Dan ini dipertegas, kalau kita ingat Allah, pasti kita akan menemukan Allah itu di hadapan kita. Tajidhu tujahaka. Jadi maka Allah akan hadir di depan kita. Kalau kita selalu bersama Allah, menjaga kita dengan Allah, Allah ini, maka pasti Allah akan hadir di depan kita. Idza sa'alta, ketika kamu mau minta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan ketika engkau akan minta tolong,
fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Jadi ini sebetulnya kita juga senantiasa ikrar ya. Kalau kita ini minta, jangan pernah minta kepada selain Allah. Kalau minta tolong juga jangan pernah minta tolong selain kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini setiap kali kita sholat sunat fardu, kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Cuman memang sering ini jadi bacaan tapi belum tentu jadi laku. Apalagi kita punya tradisi kalau sudah sama manusia itu kadang-kadang suka berharap lebih. Misalnya kita minta tolong atau minta sesuatu, berharap sesuatu kepada manusia. Biasanya harapan, doa, keinginan itu kan menuju yang ideal. Nah, ketika kita berharap kepada seseorang yang itu tidak dan memang tidak akan memenuhi keinginan permintaan kita, ya jatuhnya kita akan akhirnya benci, akhirnya kita tidak suka, karena memang orang tidak akan pernah memberi kita. Nah, kata Rasulullah, wa idza sa'alta fas'alillah, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta, kalau minta pertolongan, minta Allah. Nah, kalau mintanya pada manusia, baik itu pejabat, baik itu orang kuat, sepanjang nggak minta kepada Allah, kita akan punya potensi kecewa, karena yang diminta bukan Allah. Nah, kalau dalam ilmu sufi gitu, kalau sepanjang kita menggantungkan diri kepada manusia atau selain Allah, hidup kita pasti akan banyak dirundung kekecewaan. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah, nah insya Allah kita akan lepas dari beban-beban kekecewaan itu, karena yang kita minta memang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan apalagi kita ikrarkan. Nah, jadi seringkali saya mengikuti atau mendapati orang-orang kecewa kepada manusia itu ketika dia berjanji diminta sesuatu dan tidak terwujud, akhirnya ujung-ujungnya kecewa kepada makhluk yang memang tidak bisa memenuhi apa yang kita minta, karena yang bisa memberikan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saja dijelaskan, wa'lam annal amata lawit stama'at ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah Ta'ala laka. Andai kata semua umat manusia ini berkumpul, semua miliaran manusia ini berkumpul jadi satu, lalu mereka akan bersepakat untuk memberikan manfaat kepada kita atas sesuatu, lam yamfa'uka, tidak akan pernah manfaat itu muncul sesuatu itu kecuali qad katabahu Allah, kecuali memang apa yang sudah ditentukan Allah, yang dituliskan Allah, memang kita akan dapat manfaat. Kebetulan saja kalau ada kok kebetulan kerumunan atau orang memberikan manfaat, itu karena memang Allah sudah menuliskan tulisan kebaikan itu kepada kita. Demikian juga wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Demikian juga kalau umat ini bersepakat, bersekutu ingin memberikan kita mudarat, menyakiti, tidak bakal terjadi penyakit mudarat itu kepada kita, kecuali memang kalaupun ada mudarat itu adalah sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan kemlete bahasanya. Wah, ini saya bisa begitu, saya bisa begitu. Sebetulnya bisa begitu itu kebetulan saja apa yang kita yanfa'uka atau yadurruka itu adalah sesuatu yang betul-betul ada di tulis di Lauhul Mahfuz. Kebetulan. Nah, jadi dilanjutkan, rufi'atil aqlam, telah diangkat apa itu? Pena-pena, Pak. Cairan pena kalau kita. Rufi'atil aqlam, tinta. Diangkat tinta, sudah enggak ada tinta-tinta yang baru itu. Wah, karena kita berkumpul lalu kita ingin habisi dia, lalu benar-benar habis terus karena kita. Rufi'atil aqlam, sudah diangkat tinta-tinta itu enggak ada lagi. Wa jaffatis suhuf,
dan sudah kering. Apa ini? Buku, kertas. Udah nggak bisa ditulis lagi, udah kering, udah tertulis lah, udah paten ya. Nggak ada lagi. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, qala dan berkata sahabat Tirmidzi, haditsun hasanun shahihun, hadis yang hasan dan sahih yang sahih. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat ghairi Tirmidzi, di luar yang disampaikan Imam Tirmidzi, ihfazillaha tajidhu amamaka. Ihfazillaha, jagalah kita kepada Allah, tajidhu, maka akan menemui engkau atas Allah amamaka, di depannya. Ini redaksinya saja yang beda tapi maknanya sama. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Engkau ta'aruf, mengenal Allah, membersamai Allah, bersama Allah, firraha, di dalam sesuatu yang makmur, gembira, rejo, gemah ripah. Ya'rifka fisyiddah, maka Allah juga nanti akan mengenali kita di saat kita kerepotan, di saat kita masyaqqat. Nah, jadi di dalam suasana gembira, rezeki lancar, sehat, bahagia, kita ingat Allah. Nanti Allah juga pasti akan mengingat kita di saat kita susah. Nah, seringnya orang itu kan di saat susah ingat Allah, di saat gembira kita lupa, ya kan? Tidak enak. Tapi begitu mulai ada tanda-tanda alarm proyek gagal, tiba-tiba sakit, tiba-tiba apa aja, tiba-tiba kita yang, tapi di saat normal kita merasa tidak perlu Allah, lalu meninggalkan Allah. Wa'lam amma akhtaka lam yakun liyusibka wa ma asabaka lam yakun liyukhtika. Ini sama juga. Ketahuilah bahwa kamu ingin menyakiti atau membuat kesalahan, terus kamu itu jadi salah, kecuali memang apa yang sudah ditulis dalam satu bentuk kesalahan. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, dan ketahuilah sesungguhnya nasron, pertolongan itu ma'as sabri. Jadi redaksinya ini ma'a ya. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah sesungguhnya bersama dengan pertolongan itu disertai sabar. Jadi sabar itu bersama dengan adanya pertolongan. Jadi kalau kita nggak sabar, ya kemungkinan sulit dapat pertolongan. Maaf. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya di dalam hal yang apa namanya ini longgar, ma'al karbi, dalam sesuatu yang sempit. Jadi di dalam kelonggaran itu, di dalam kemudahan, apa bukan mudah, faraja itu maksudnya senang gitu, senang, lapang, ya lapang, ya betul lapang. Wa annal faraja, dalam lapang itu ma'al karbi, dalam yang sempit. Wa anna ma'al usri yusron, dan sesungguhnya bersama dengan yang sulit itu ada yang yusron, mudah. Jadi jamaah sekalian, kita ini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pertolongan Allah itu ada sifat sabar. Di dalam lapang itu ada sempit, dan di dalam kesulitan itu ada yang gampang. Jadi bahkan di dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya ma'al, bersamaan, tidak kita dikasih sulit dulu baru gampang, terus gampang sulit ya.
Ini barengan. Sebetulnya di dalam kita mengikuti hidup yang sulit itu pasti ketemu gampang. Di dalam ketemu yang itu sempit pasti ketemu yang lapang. Di dalam ketemu yang sabar kita ketemu pertolongan. Nah itu bersama, tidak gantian, tidak serial, tapi redaksinya adalah yang paralel. Maka ditegas inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Itu sampai dipertegas 2 kali. Yakinlah bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sudah itu dannya lagi inna lagi, ada taukid, ada inna yang kita tegas bahwa di dalam setiap kesulitan itu pasti, bukan ya, pasti ada kemudahan. Tinggal kita, persepsi kita, ihfadillah yahfad. Kita menjaga diri kepada Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Kalau kita bersama Allah pada saat makmur, Allah pasti akan ingat kita di saat kita tidak makmur atau di saat kita sulit. Dan kita ini minta maksa Allah hadir di saat kita saat sulit dan tidak pernah ingat di saat kita lapang. Nah itu memang penyakit, ya kan? Karena memang kita normal manusia maunya yang enak, ya kan? Dan di sana ada setan. Nah setan itu tugasnya menggoda. Udah, ya kan? Lagi sehat, harusnya rajin-rajin ibadah, kita asik-asik tempat-tempat maksiat, ya kan? Dulu aku miskin nggak pernah niat maksiat, waktu kaya maksiat. Gitu. Di waktu sulit pelajaran kita selalu ingat berdoa, ya Allah berikan kami kemudahan, Robbi sodri. Begitu selesai ujian kayaknya bisa lewat, ya kan? Huri-huri, ya kan? Nah, ini penyakit kita karena memang kita potensi digoda oleh setan yang tugasnya memang menggoda kita. Nah dengan hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya kita untuk menjaga diri kita agar selalu dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu kajian singkat kita pada hadis ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.